Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali berada pada tayangan Kafa Channel, dan kepada seluruh pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang satu tema ini cukup menarik ya, karena berkaitan dengan hawa nafsu, yaitu bagaimana mencegah hawa nafsu di momentum Ramadan ini. Dan pada kesempatan ini Kafa Channel telah menghadirkan pembicara kita di malam ini, yaitu Ustadz Khairus Shodiq. Kita sapa dulu, gimana Ustadz kabarnya di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah sehat. Ustadz Nurul sehat ya? Sama-sama, alhamdulillah. Tidak ada rintangan ya selama puasa dari awal hingga malam ini. Alhamdulillah. Sama-sama. Alhamdulillah Ustadz. Ya. Gini Ustadz, kita ini di hari-hari di bulan Ramadan ini merupakan satu hari yang bisa kita manfaatkan, bahkan seluruh umat Islam, untuk meningkatkan amal ibadah dengan aktivitasnya masing-masing. Dan kali ini kita membuat satu agenda, kita membicarakan satu hal yang penting melalui Kafa Channel ini terkait dengan bagaimana mencegah hawa nafsu. Karena persoalannya di era sekarang ini yang namanya kemaksiatan itu mulai dari dalam keluarga, ke tetangga, kemudian di masyarakat sekeliling kita, di kampung kita, lebih luas lagi di kota kita, di tempat kerja kita, di pasar-pasar, di mana-mana banyak kemaksiatan. Dan tentu ini merupakan satu yang berulang tidak pernah berhenti. Kalau kita lihat solusinya, ya tentu kita sering melihat di sana sini ada pengajian, tapi tidak pernah ada perubahan yang signifikan. Karena kemaksiatan itu berulang kembali, dilakukan berhenti, berulang kembali, dilakukan berhenti, berulang kembali. Nah, sebenarnya yang kita inginkan adalah bagaimana kita meminimalisir, menekan sedemikian mungkin sehingga kemaksiatan itu relatif sedikit. Karena kalau kita lihat di era sekarang, kemaksiatan itu merajalela, bukan sedikit. Justru kalau kita hitung-hitung, setiap kita keluar rumah, di sana banyak kemaksiatan kalau kita hitung secara rinci. Misalnya pergaulan anak-anak muda, pakaiannya, kemudian amalia-amalia yang lain di pasar, di kantor, kemudian kegiatan-kegiatan di masyarakat. Kalau di lembaga-lembaga tertentu itu acara-acara resepsi dan lain sebagainya, di sana kalau kita telisik, kemaksiatan itu merajalela. Bahkan di bulan Ramadan pun masih banyak kemaksiatan yang katanya ya kita memang sebagai muslim itu merasakan bulan Ramadan ini menekan kemaksiatan, tetapi faktanya kemudian berulang dan berulang. Nah, berkaitan dengan persoalan ini, silakan Ustadz Khairus memberikan satu gambaran atau penjelasan tentang problematika ini. Silakan, monggo, Ustadz Khairus.
Terima kasih Ustaz Muslik. Saya sapa dulu para pemirsa Kafah Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Ustaz Muslik. Ustaz Muslik ini adalah guru saya ini sebetulnya. Begini Ustaz. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Muslik, kejadian kemaksiatan yang terjadi di sekeliling kita itu memang luar biasa. Semakin hari semakin meningkat. Saya kembali kepada bulan Ramadan Ustadz, bahwa sesungguhnya ketika kita menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, maka yang kita harapkan, Allah menyebutkan la'allakum tattaqun, kan begitu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita semuanya ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Cuma bagaimana syarat-syarat menjadi takwa atau syarat takwa itu? Maka Rasulullah SAW juga menyampaikan agar kita itu bisa bertakwa dimanapun, kapanpun, di dalam kondisi apapun kita harus bertakwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kita berada, kita harus takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat manapun kita harus bertakwa. Nah, fenomena yang terjadi itu kok bisa begitu? Ya, saya melihat begini Ustaz. Ada beberapa kondisi. Mungkin pertama, kontrol dari diri sendiri yang kurang. Kenapa kok bisa kontrol diri yang kurang? Mungkin masyarakat kita, atau mungkin ya anak-anak muda yang sekarang ya banyak kemaksiatan. Kayak kemarin ngajar di kampus saya itu, kebetulan ngajarnya itu tentang politik dan etika pendidikan. Jadi mahasiswa saya itu juga memaparkan tentang fakta-fakta anak muda sekarang Ustaz. Bahkan saya ingin memaparkan fakta di 2023 sendiri itu. Bahkan di Depok gitu Ustaz, ada survei dari 14.000 anak SMP SMA, itu ada survei itu 93% sudah pernah melakukan hubungan seksual. Nah, itu Ya gimana Allah, itu? luar Seperti biasa. itu. Iya. Ini kan ngeri itu. Bahkan di itu kan yang kelihatan kan, yang disurvei kan. Betul, Nah, yang itu survei. yang nggak kelihatan, yang sembunyi-sembunyi Yang banyak. miris lagi saya di Madura, Iya. di Pamekasan yang dulu terkenal dengan kota Gerbang Salam. Iya. Gerakan membangun syariat Islam. Pernah dulu ada survei itu sekitar, sudah lama sebetulnya, tapi tidak apa-apa saya paparkan. Dulu pernah ada survei ke anak-anak SMA negeri di Pamekasan itu, hasilnya juga mencengangkan. Dari SMA negeri saja 45% anak-anak SMA negeri itu sudah tidak perawan. Nah, ini kan bahaya beneran kalau ini ya. Betul. Ya Allah. Bahaya Dan beneran. di Sumeneb kemarin kan hampir geger. Sempat geger juga terkait tentang narkoba. Bahkan pelaku pengedar narkoba dan lain sebagainya itu di tahun 2023 kemarin itu sempat ramai kan. Se-Jawa Timur paling besar itu di Sumeneb. Bahkan itu anak pemerhati remaja itu melakukan demonstrasi. Kenapa Sumeneb kok bisa begitu? Itu besar di Sumeneb itu, dan pengedarnya di usia 19 sampai 24 tahun, bayangkan. Kenapa kok bisa begitu? Pertama, kontrol diri yang kurang. Kenapa kontrol diri yang kurang? Mungkin pengetahuan, informasi tentang ini boleh apa tidak dan sebagainya. Satu ya, kontrol. Dia tidak mengetahui tentang itu. Dua, kontrol keluarga juga kurang. Padahal kita kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kontrol diri. Ku ampusakum wa ahlikum naro. Untuk anak-anak remaja mungkin ini keluarga yang memang berperan penting. Dan juga ada kontrol masyarakat. Siapa masyarakat di lingkungan itu perhatian apa enggak dengan kasus mereka? Kadang orang-orang di sekeliling kita itu tidak acuh tentang kondisi itu. Mohon maaf, saya cerita lagi di Sumeneb ini. Dan kemarin di bulan Ramadan kemarin, Iya, Masya Allah ya. Ini saya tidak nyebut di mana siapa orangnya, tapi ini fakta real di Sumeneb.
ini berdekatan dengan aktivitas buka bersama di dekatnya masjid. Ini hampir terjadi aktivitas prostitusi di bulan Ramadan kemarin. Masya Allah. Tapi yang anak perempuan itu kabur minta tolong gitu. Tapi sebelumnya warga itu ceritanya itu sudah melihat ada anak perempuan 2 ini masuk ke rumah itu. Nah, saya bilang kontrol masyarakat yang kurang, awalnya mereka kan tidak acuh. Coba dari awal kemudian ditanya, ini siapa, apanya kamu, mungkin ini lebih aman. Tapi sekarang ya saya tidak menyalahkan ya, mungkin itu kasus apa dianggap saudaranya atau bagaimana dan sebagainya. Sampai di bulan Ramadan kan ketahuan, hanya yang perempuan itu bilang ke ya RT lah gitu, sampaikan saya ini begini, baru kemudian dilaporkan, dibawa ke Polres. Ini bulan Ramadan, bayangkan. Ini kontrolnya. Kemudian kontrol negara juga, ini penting. Tidak melihat. Kenapa kok bisa begitu? Ya kemaksiatan ini kan, ya tidak ada yang kemudian yang mengatur. Saya kemudian ketika ngajar juga mahasiswa saya kemarin itu, kenapa kok sampai begitu bisa terjadi seperti itu? Dan semakin hari, semakin tahun, semakin naik. Ya karena tidak ada regulasi yang mampu mengatur hubungan laki-laki perempuan dengan baik. Nah, balik ke tadi itu, kenapa kok bisa itu terjadi? Saya ingin mengutip sebuah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha." Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menurunkan, menjadikan kepada Muhammad 'ala syari'atin, atas syariat minal amri, untuk mengurus urusan agama, urusan kalian. Fattabi'ha, maka ikutilah dia. Allah melanjutkan, wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, dan jangan ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Ketika Allah sudah menetapkan syariat ini kan sudah pasti akan membuat manusia baik, utamanya di bulan Ramadan. Nah, ketika orang mengikuti hawa nafsunya tadi, boleh jadi mungkin orang tua mendidik anaknya, tapi mendidiknya sesuai dengan syariat apa enggak? Jangan-jangan sesuai hawa nafsu. Karena banyak sekarang kadang orang tua, nah, kamu sudah punya pacar belum? Ya kan? Ada begitu. Kadang orang tua itu merasa sedih kalau anaknya tidak ada yang main di malam minggu. Ini kan bahaya. Nah, sekarang gini Ustaz, pertanyaannya akan begini Ustaz. Coba. Mengapa orang itu mengikuti hawa nafsu? Padahal syariat sudah ada. Itu masalah. Ya. Itu kan jadi aneh. Dia itu paham gitu. Ini ada syariat, misalnya contoh ini Ustaz. Contoh di bulan Ramadan kita masih saja kadang menjumpai ya secara dohirnya di bulan Ramadan itu minum. Biasanya kita ngelihat laki-laki laki-laki, kalau perempuan mungkin waktunya. Kadang kita jumpai di pasar itu ada masih artinya aktivitas orang bekerja di pasar atau di tempat-tempat lain atau di tempat tertentu kita jumpai orang-orang yang tidak puasa. Karena dia tahu bahwa puasa Ramadan itu wajib. Sementara dia kemudian meninggalkan puasa. Nampak sekali meninggalkan puasa gitu. Nah, itu kan menuruti hawa nafsu. Masalahnya kenapa dia menuruti hawa nafsu? Nah itu gimana? Itu pertanyaan bagus tapi agak susah. Ini kan masalah. Ya, betul. Begini Ustaz, saya ingin mengutip juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan begini. Mohon maaf ini kalau ada yang keliru bisa sekalian dikoreksi. Allah mengatakan begini. Katakan Muhammad, bifadlillahi wa birahmatih wa dzalika falyafrahu. Saya mengutip itu dulu. Katakan Muhammad, kul bifadlillah, hanya dengan fadlnya Allah, hanya dengan karunia Allah, wa bi rahmati, dan rahmat Allah, wa dzalika falyafrahu, dengan itu kalian semuanya orang-orang mukmin itu bergembira, harus begitu. Jadi kegembiraan kita itu harusnya dengan ketika kita yakin kita akan mendapatkan rahmat dan fadlnya Allah. Bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan karunia dan rahmat Allah ketika kita taat syariat? Itu kaitannya sama mindset. Gitu. Ya, rahmat Allah itu kalau saya melihatnya ini, jadi Allah itu menurunkan Al-Quran
Itu kan dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu kan satu petunjuk yang begitu apa ya, kompleks di situ. Syariat Islam gitu kan. Apa yang dimaksud ini Ustaz? Apakah ini syariat Islam itu sebuah rahmat begitu? Apakah karena mereka itu sebenarnya rahmat ini tersedia gitu, apa kemudian Allah ini milih-milih apa gimana? Ya kan saya melihatnya Al-Quran ini sudah fix, sudah ada, itu tinggal make. Sementara yang kita lihat umat Islam itu, yang kita lihat kan umat Islam itu yang real ya, kan sholat, puasa, haji, nikah, itu kan. Itu pun mereka sudah tahu, itu pun masih dilanggar. Oh gitu itu kadang masih dilanggar yang sedikit itu kan. Sedangkan di Al-Quran sudah lengkap, bukan hanya itu saja. Masalahnya 30 juz tebel sekali segini. Nah kalau kita berbicara ayat sholat, bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kemudian haji, itu berapa lembar? Hanya berapa lembar? Terus pertanyaannya, petunjuk dalam Al-Quran itu yang segitu banyak, ini lalu lantas diapakan? Apakah itu benar aman-aman saja gitu kalau dibiarkan? Aman-aman saja. Apakah gara-gara itu kemudian karena tidak didukung penerapan hukum-hukum Allah secara menyeluruh itu, kemudian nafsu itu kemudian agak longgar? Begitu, apa seperti itu? Apa ada keterlibatan lembaga, organisasi atau sebuah negara? Nah, kalau kita yang kita bicarakan tadi ya Ustadz Khairus, itu kan membicarakan ketakwaan individu. Ketakwaan individu itu kan anggaplah kalau hal-hal tertentu masih kita bisa jaga ya. Tapi kalau begitu kita keluar dalam komunitas tertentu, contoh saya ini juga gitu ya, iya, nanti kalau ke tempat tertentu di kantor, waduh Ustadz, rasanya ketemu murid, ketemu guru-guru perempuan itu ada tabarut, make upan bajunya kayak gitu, kalau hanya tertarik juga. Aduh. Itu Ustadz, pas gimana? Lari kemana kita? Baik. Nah, itu ini, gimana ini? Ya, saya dari awal tadi juga Ustadz ya, nyambung sama pertanyaan. Sebenarnya saya juga belum, saya mau lanjut dulu dari pertanyaan. Sekarang mereka paham kadang tentang wajibnya puasa, tapi masih belum tidak puasa. Itu juga gara-gara nafsu kan? Gara-gara nafsu. Mengapa dia melanggar nafsu lah itu gini, kan? Itu menurut saya kalau diambil dari ayat yang saya sampaikan, harusnya mereka bahagia karena nafsu. Semua mereka lakukan karena menurut mereka ketika tidak puasa mereka bahagia. Itu kan mindset. Iya. Pola pikirnya. Mereka, saya ingin mengutip salah satu apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali, mudah-mudahan ini tidak salah. Beliau menyampaikan begini, kita ini akan menjadi orang yang sangat hina ketika harus menghamba kepada orang yang atau sesuatu yang selevel dengan kita. Ya, awalnya selevel dengan kita, kok tiba-tiba kita menjadi budaknya. Ya. Contoh, misalnya saya sama Mas Ari misalnya, yang jadi kameramen sekarang ya. Kita kan selevel ya. Iya. Tiba-tiba, mohon maaf, ya saya tiba-tiba ada masalah apa, kemudian saya diuji oleh Allah, saya menjadi orang yang tidak punya apa-apa, saya minta ke Mas Ari, Mas Ari, boleh enggak saya jadi pembantu di rumah sampean? Betapa hinanya saya, kan begitu. Atau misalnya selevel itu kata Sayyidina Ali. Seharusnya orang itu menjadi tidak hina ketika hanya menghamba kepada yang tidak selevel dengannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menghambanya itu adalah dengan taat syariat tadi itu. Orang yang kemudian berpuasa mengutamakan hawa nafsunya, itu kan enak saja ya. Apalagi kemudian tidak puasa saya makan enak. Kemudian ketika puasa ngomongin orang, kalau itu kayaknya ada kepuasan tersendiri. Makanya sekarang ada istilah netizen tuh ya. Netizen apa istilahnya? Netizen serba benar atau bagaimana. Sekarang ngata-ngatain habis-habisan kan. Itu kan ada kepuasan. Buat apa dia? Buat mereka dia bahagia karena tidak tahu mana yang membuat dia bahagia. Maka ketika saya mengutip tadi itu, hendaknya orang-orang beriman itu bahagia ketika mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Sudahlah, ketika Allah memerintahkan ini, saya tidak ada urusan dengan urusan manusia. Ketika teman-teman, pertama ya, kenapa harus menjaga diri dulu? Ketika teman-teman saya mengajak begini, sepertinya saya akan menghamba kepada manusia.
betapa hinanya saya. Ini konsep dulu ya. Walaupun itu tidak mudah, kata Ustaz Muslik tadi itu, apalagi ketika berkumpul. Nanti itu yang kedua ya. Yang pertama itu harus ada. Saya ingin cerita bahwa Imam Ahmad dulu pernah dipanggil sama tetangganya gitu ya. Imam Ahmad, saya minta tolong Anda datang ke rumah saya. Datang ke rumahnya. Setelah datang ke rumahnya dia bilang, mohon maaf, urusan saya sudah selesai. Pulang lagi ke rumahnya, ke rumah Imam Ahmad. Dipanggil lagi, saya ada urusan lagi. Datang lagi. Mohon maaf, saya sudah selesai. Pulang lagi. Dipanggil lagi sampai ketiga kali itu. Sampai rumahnya 3 kali, mohon maaf saya urusan selesai. Kalau kita nih dipanggil sama tetangga, sudah mungkin kalau rumah zaman dulu kan tidak berdekatan kan, agak jauh. Datang tiba-tiba sudah suruh pulang. Kan pasti kalau saya pribadi pasti mangkel lah paling tidak ya. Ada kemarahan di dalam hati. Kalau Ustaz Muslik kan enggak. Apalagi Ustaz Ari. Nah, manusiawi itu. Manusiawi betul. Iya, tapi apa kata Imam Ahmad? Kenapa engkau tidak merasa tersinggung ketika saya perlakukan Anda seperti itu? Apa kata beliau? Saya tidak ada urusan dengan Anda. Urusan saya dengan Allah, karena saya cukup bahagia ketika saya melakukan ini. Kenapa? Saya itu melakukan datang ke panggilan Anda karena Anda adalah tetangga saya dan Allah memerintahkan itu. Saya bahagia. Itu mindset. Iya. Ya kan? Itu pertama. Kenapa orang tidak puasa? Dia mungkin merasa bahagia ketika dia tidak puasa bareng-bareng sama temannya. Kemarin Ustaz, ya Allah, di bulan puasa juga. Iya. Tetangga saya tidak usah nyebut juga ya, di rumah mana ya. Itu waktu subuh, mabuk-mabukan ya Allah, datang ke atas masjid, ngamuk-ngamuk di masjid, bulan Ramadan. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Kan pasti mereka mungkin merasa bahagia ketika dia mabuk dan lain sebagainya. Satu itu. Dua, betul katanya Ustaz Muslik tadi itu ya. Mindset kita bahagia enggak? Kita merasa bahagia enggak ketika kita melaksanakan puasa ini? Berat, lapar, iya. Cobalah kembalikan kepada, ya Allah, saya hanya ingin mendapatkan rahmat Engkau. Ketika misalnya kita ngasih tahu ke istri, ngasih tahu ke murid-murid, apakah langsung mereka mendengarkan? Mungkin satu ketika iya, tapi kesempatan yang lain kok tidak dengarkan. Kembalikan kepada Allah. Itu mungkin hati kita menjadi tenang, karena yang kita harapkan adalah rahmat Allah. Ya harus dilihat itu. Ketika hawa nafsu itu diperturutkan terus, maka kita jadinya akan marah, akan mangkel, seolah-olah semua yang kita lakukan hanya karena kita, hanya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini memang tidak mudah ya. Yang kedua adalah, makanya kenapa yang pertama itu saya singgung juga, kita juga diperintahkan untuk banyak menuntut ilmu. Makanya konsep ilmu itu, semakin orang banyak ilmu kan semakin merunduk kan. Biasanya semakin tawadu karena tahu sudah. Nah, yang kedua, benar kata Ustaz Muslik, kenapa? Ya, harus carilah bergaul dengan teman-teman orang-orang yang baik, karena tidak jarang kadang awalnya ini orang baik, tapi karena pergaulannya ya yang kurang baik, akhirnya ya juga tergerus sedikit demi sedikit. Yang tak kalah pentingnya juga yang disampaikan tadi itu, ya peran negara itu tadi. Peran negara. Kenapa? Apa gini, Ustaz? Ya, gimana? Mereka itu kan punya pikiran ya. Ya. Semua orang kan punya pikiran. Apa karena mereka itu nggak pakai pikiran itu? Artinya gini, Ustaz. Sebenarnya itu kan juga kalau saya pikir-pikir ya, itu juga terkait dengan masalah keimanan. Ya. Nah, yang saya pernah kenal itu untuk menancapkan sebuah keimanan kan pakai pikiran. Nggak pakai perasaan itu kan. Aduh, itu labil kan katanya gitu ya di kajian-kajian itu. Apa itu karena anak-anak itu nggak pakai pikiran gitu? Ya, apa seperti itu sehingga kemudian terkait dengan keimanan begitu? Yang katanya Ustadz Khairus itu kan karena mereka merasakan nikmat ketika dia menurutkan hawa nafsu itu, merasa nikmat sehingga dia lakukan saja kenikmatan itu. Nah, kondisi-kondisi semacam itu bahkan ya orang-orang yang soleh saja kan juga pernah melakukan dosa kan, yang maksum kan hanya Rasulullah ya. Pada saat ada percikan kesalahan gitu loh, itu kan sebenarnya kan kepleset, tidak istilahnya itu mungkin keimanannya itu tidak betul-betul terkontrol oleh pikirannya, kemudian jatuhlah pada pihak kedua yaitu nafsu, pihak keduanya nafsu pada orang ini. Nah, apakah kemudian kebiasaan anak-anak sekarang itu tidak
senantiasa menggunakan pikiran apa seperti itu. Terus di sisi lainnya yang jadi saya heran itu gini, Ustaz. Ini masalah ini yang masalah yang sering kita jumpai. Kalau ada orang nggak puasa, beranikah kita negur? Kan nggak berani. Berani, takut ditempeleng, Ustaz. Sudah kita tingkatkan lagi polisi. Polisi, beda ini bahasa Madura. Ada orang tidak puasa. Kemudian anggaplah siang-siang misalnya di kantin, kemudian ada polisi tak kira berani negur itu. Lah ini kan masalah. Masalahnya ya apa karena itu kemudian orang itu enak-enak saja itu, nggak ada sanksi, nggak ada teguran dan lain sebagainya. Kan beda dengan helm. Bulan Ramadan kalau pakai helm ditilang kan Ustaz. Ramadan tetap ditilang. Helm itu wajib menurut siapa kan gitu kan? Betul, wajib menurut negara. Tapi kan nggak anggap tuh mubah menurut agama itu. Bisa jadi kan mubah. Tetapi Ramadan ini merupakan anggaplah puasa, sholat ya, termasuk sholat, ibadah, kewajiban yang lainnya lah. Itu kan sebuah kewajiban. Tapi faktanya yang kita lihat, kan tidak ada yang berani negur sama sekali itu. Bahkan negara juga nggak berani negur. Gitu. Maksudnya kalau kondisi seperti ini itu apa kita setuju? Apa itu fix? Sudahlah, memang keadaannya memang seperti itu. Nah, yang kita harapkan itu seperti apa, Ustaz? Yang kita harapkan tuh yang ideal itu kayak apa? Supaya ini pendengar pemirsa ini tahu ya, gambarannya, solusinya yang paling ideal itu. Karena ini fakta ini ada sekarang, tampak begitu. Monggo, Ustaz. Begini, Ustaz. Ya, memang serba repot sekarang itu ya. Benar katanya antum itu. Sekarang orang puasa, bukan hanya orang puasa, Ustaz. Orang puasa, orang tidak sholat, orang membuka aurat. Itu ya biasa saja orang itu. Padahal itu di dalam Islam adalah pelanggaran, termasuk pelaku zina. Sekarang itu dianggap biasa saja gitu. Saya pernah dapat cerita itu dulu dari salah satu mantan aparat lah. Dulu di salah satu kecamatan di Sumeneb ini, dia bilang begini, ketika dulu ada laporan dari warga karena anak perempuannya telah hamil. Anak perempuannya aparat? Bukan, anak perempuannya orang yang melapor yang melaporkan ke aparat, yang kebetulan yang cerita itu adalah jadi kepalanya lah di situ. Kemudian ya beliau cerita, anak saya hamil gitu, ada laporan lah. Ingin menuntut bahwa pelakunya itu minta dihukum. Nah itu. Terus ya didatangkan lah yang laki-laki itu yang menghamilkan. Ditanya, diinterogasi sama-sama si perempuan. Kamu melakukannya dengan memaksa? Oh enggak. Kata perempuan ditanya juga, loh kok bisa? Ya kita kan sama-sama cinta. Berkedok cinta. Akhirnya ya begitulah. Makanya sekarang anak-anak pacaran itu ketika bilang, enggak Ustaz, saya pacaran enggak ngapa-ngapain kok. Kalau enggak ngapa-ngapain, ngapain pacaran kan? Nah terus akhirnya gimana? Akhirnya cerita itu, si aparat itu cerita saya juga begini. Loh ya sudah, kalau memang enggak ada yang dirugikan, ini kan laporan itu ketika ada yang merasa dirugikan, misalnya dilecehkan dan sebagainya, dipaksa. Ya ketika enggak ada regulasi hukum yang bisa menghukum, menjerat laki-laki yang menghamili itu, repot. Gitu ya sudah, kalau bisa selesaikan secara kekeluargaan saja. Kan begitu akhirnya. Padahal di dalam Islam itu adalah dosa yang sangat besar. Hukumannya adalah, padahal itu mengaku ya, dua-duanya tuh laki dua-duanya mengaku. Udah ya itu gimana? Gitu. Mengaku sama-sama senang. Kacau. Kok bisa begitu gitu? Ya kata Ustaz Muslik itu tadi, kok bisa begitu, sama kayak kasus helm, tidak ada regulasi yang mengatur itu. Ya serba repot. Lagi gini Ustaz, kalaupun ada yang ngatur, mungkin nggak di era sekarang? Mungkin nggak. Begini, saya ingin menjelaskan dulu terkait kalau di era sekarang misalnya mengatur itu ya bisa saja misalnya, tapi tidak otomatis menyelesaikan keseluruhan kasus yang ada, begitu. Tidak menyelesaikan semua kasus yang ada. Misalnya ada regulasi
pelaku pelanggaran itu, tapi agak repot juga karena memang dari mana kemudian sistem regulasi itu diambil gitu. Kalau tidak berdasarkan syariat, ya mana mungkin gitu. Luar biasanya ketika syariat itu diterapkan di zaman Rasulullah itu, kan seolah-olah kita orang awam yang lagi-lagi itu tidak memiliki ilmu itu menganggap ini kok serem, kok tidak manusiawi, ini kok tidak peduli kepada yang lain, kan seolah-olah begitu. Padahal di zaman Rasul orang-orang melakukan pelanggaran karena yang ditanamkan adalah iman, akidah, mindset yang benar. Karena katanya Syekh Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Ismail An-Nabhani itu mengatakan begini, seseorang itu tergantung dari mindset, dari pola pikirnya. Karena pola pikirnya itu nanti mengantarkan kepada pemahamannya, pemahaman melahirkan tingkah laku baginya. Di zaman Rasulullah itu ketika sistem itu sudah diterapkan, maka yang diterapkan dulu adalah edukasi. Banyak sekarang masyarakat tidak teredukasi tentang apa? Bahwa mereka harus taat kepada syariat. Ketika taat kepada syariat, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Tadi itu falyafrahu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Itu tidak teredukasi. Seolah-olah, sekarang bukan seolah-olah, kebahagiaan itu identik sama dengan materi, kan begitu sekarang. Sehingga orang-orang ketika ingin mengharapkan rahmat Allah, yang penting sepenting kaya, kuliah, sekolah, yang penting saya dapat kerja. Bagaimana caranya melanggar syariat itu urusan belakang. Ketika saya harus naik jabatan, yang penting naik dulu, urusan begini-begini urusan belakangan. Nah, itu kan belum terbentuk. Di zaman Rasulullah ketika sudah ada sistem yang membuat begitu, pemahaman terus ditancapkan di mana-mana, dibantu dengan regulasi yang baik, maka apa? Ketika misalnya ada perempuan berzina, itu tidak perlu dicari-cari. Kan begitu kan kisah yang sangat masyhur itu, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini berzina. Sudah pulang aja gitu kata Rasulullah itu. Ada cerita lagi, datang kepada Rasulullah tapi di dalam keadaan hamil, sudah lahirkan dulu anakmu begitu. Setelah lahir datang lagi kepada Rasulullah, susui dulu. Sampai 2 tahun sampai disapin, datang lagi kepada Rasulullah, baru kemudian diberlakukan. Ini saking luar biasanya syariat Allah Subhanahu wa taala. Datang tidak hanya untuk menyampaikan kesalahannya, tapi minta dihukum. Ya? Minta dihukum, nah, itu luar biasanya. Kalau sekarang orang bersalah, malah kalau bisa jangan sampai ada orang tahu kan. Bukan, kalau ditangkap lari, Ustaz. Nah, itu apalagi itu. Iya, kalau ketahuan. Kalau tidak ketahuan ya sudah, dan misal tak usah tahu yang lain kan begitu. Kan begitu, itu fakta sekarang. Kenapa? Ya karena mindset tidak dibentuk oleh ya kondisi, oleh pemahaman mereka. Bukan berarti kemudian di zaman Rasul tidak ada kejahatan, itu pasti ada. Cuma bisa diminimalisir gitu. Sebentar, kembali pada nafsu, Ustaz. Ya, sebenarnya kalau ada orang bermaksiat itu kan menurutkan hawa nafsu. Betul. Orang lain yang melihatnya kemudian nggak ada solusi, sampai kita melihat sekarang memang kan nggak ada solusi, Ustaz. Gimana solusinya gitu ya? Maksud saya orang lain yang tidak mencari solusi sehingga sampai tuntas, ini melanggar hawa nafsu apa enggak, Ustaz? Yang tadi juga belum terjawab ini. Kita misalnya sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mengingatkan gitu ya. Misalnya kita melihat orang tidak puasa gimana, tapi kalau kita ingatkan kita ditempel. Iya, nah makanya gitu. Akhirnya kalau kita ingin lurus, nggak terjebak pada menurutkan hawa nafsu, anggaplah gitu. Kadang orang lain kan gitu, sudah kira sekarang lah wajar menurutkan hawa nafsu juga kan melanggar. Ya. Ada kewajiban yang ditinggalkan, gitu kan. Betul. Nah, sementara kalau kita ingin lurus-lurus, kita dapat istilahnya sanksi dari orang yang bersangkutan yang kita tegur, bisa dibully atau bisa ditempeleng, bahkan kita bisa jadi melanggar hak asasi katanya orang sekarang. Bisa malah kena delik, yang benar itu malah kena delik hukum gitu. Dituntut malah. Ya, gimana, Ustaz? Makanya ketika di dalam hadis itu disampaikan ketika tidak bisa sendiri, maka falyughayyirhu biyadihi. Itu yang kalau bisa kemudian kita langsung menegurnya dengan dengan aktivitas yang nyata, itulah. Tapi ya itu tadi, kalau misalnya kita jangan kamu begini-begini, bisa jadi itu berbahaya buat kita.
Maka biyadih itu, ada ulama menjelaskan itu yang menjadi tanggungan kita. Siapa ya? Kalau anak-anak kita yang menjadi tanggung jawab kita wajib untuk menegur ya secara tegas, karena itu menjadi tanggung jawab kita. Istri kita misalnya, atau di level yang lebih besar lagi, ya itu tadi itu, misalnya kepala desa bisa enggak? Bisa saja, tapi tidak bisa menyeluruh ya. Mungkin ada nanti ditegur sama atasan dan lain sebagainya, itu agak repot juga. Misalnya bupati bisa jadi mengeluarkan, tapi tidak bisa kafah tadi itu. Sehingga katanya Ustadz Muslik tadi itu, apakah ketika orang tidak mau mencari solusi yang lebih besar, misalnya hanya pasrah saja, ini sudah baik kok, kan begitu kan kadang alasan orang, keadaan sudah baik gitu. Keadaan ini sudah baik ya, orang yang tidak mau puasa ya karena hawa nafsunya sendiri dia. Jangan menyalahkan aturan yang ada, misalnya begitu kan, kadang begitu kan. Ya itu sebetulnya juga menuruti hawa nafsunya gitu. Makanya, kenapa menuruti hawa nafsunya? Karena ya diakui atau tidak, ada aturan kewajiban, yang ada sekarang itu tidak bisa mengatur manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Gitu. Walaupun ada orang yang bilang, ya kan tidak ada yang dilarang-larang. Apakah ada orang puasa dilarang? Apakah ada orang yang orang yang sholat dilarang? Apakah ada? Tidak ada emang. Sanksi orang nggak sholat nggak ada ya? Tidak ada. Ya, sanksi orang nggak puasa nggak ada juga. Memang tidak dilarang, tetapi dibiarkan juga orang. Apakah, tinggal dibalik tanya saja, apakah ada larangan orang tidak puasa? Kan begitu kan? Iya. Apakah ada larangan orang kemudian berpacaran? Iya. Padahal kita dilarang mendekati zina saja tidak boleh. Kan begitu. Nah, orang yang kemudian membiarkan itu sebetulnya dia sudah menuruti hawa nafsunya sebetulnya. Makanya ya kita ya balik ke hawa nafsu ya. Kita sebetulnya memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suka kepada sesuatu manusia. Makanya ada gharizah, ada naluri kita mencintai laki-laki, cinta ke perempuan. Katanya Ustadz Muslik tadi di sekolah melihat teman-teman yang dandanannya itu manusiawi. Manusiawi. Orang suka ingin kaya itu manusiawi. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Suka ke perempuan. Cuman enggak pada tempatnya ya. Tidak pada tempatnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala di belakang itu, maka sesungguhnya hanya Allah saja seharusnya yang lebih. Makanya kul ingkana, di ayat yang lain jelaskan, kul ingkana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika bapak-bapakmu, yang disebut tadi ya, istri-istrimu, anaknya, saudaranya lebih termasuk hartanya, tempat tinggalnya dan lain sebagainya yang dicintai manusia, manusiawi kan? Kita pengen rumah yang bagus, manusiawi. Siapa pengen rumah yang jelek? Kan tidak ada. Itu manusiawi. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala sampaikan, kalau itu semua ahabba ilaikum minallahi wa rasul, lebih engkau cintai dari kecintaan Allah dan Rasulnya, maka tunggulah Allah akan menurunkan balasannya kepada orang itu. Kan begitu Ustaz. Nah, sekarang masalahnya orang itu dibutakan dengan keinginan hawa nafsu tadi itu. Sehingga ini kayaknya membahayakan saya. Ya sudahlah, diam saja kan itu begitu. Keinginan untuk menurunkan hawa nafsu itu terjadi di semua level ya. Semua individu, level, keluarga, masyarakat, desa ya, iya, kecamatan, negara, bahkan dunia kayaknya ya. Iya, betul sekali itu Ustaz. Jadi itu berarti artinya ketika ada orang yang bermaksiat, sebenarnya yang dosa tidak hanya orangnya itu ya, yang membiarkan, yang bertanggung jawab juga atas kemaksiatan itu kan ada, itu juga ikut dosa juga itu berarti. Jangan-jangan kita ikut dosa juga Ustaz. Ya Allah. Maksud saya gini, bagaimana kalau misalnya ada ulama juga yang pintar itu kan banyak ulama di Al-Azhar itu sekian tahun, 1 tahunnya mengeluarkan syekh cukup banyak di sana itu kan. Nah, kemudian regulasi tentang pencegahan pelanggaran maksiat ini kan gak tegak.
Maksudnya tidak tegaknya regulasi, tidak tegaknya syariat Allah itu menjadi tanggung jawab menjadi tanggung jawab siapa? Dan beban kemaksiatannya itu, dosanya itu nanti ditanggung siapa? Apakah itu kemudian semua orang nggak sadar tentang itu? Nah, ini kan perlu pencerahan, Zat. Supaya apa? Paling tidaknya ya sekuat tenaga kita mengupayakan itu ya. Paling tidaknya oke lah gitu. Masa itu kemudian kalau berbicara tentang Al-Quran, penerapan Al-Quran. Al-Quran itu hanya sekian lembar aja kan yang diterapkan. Sekian banyak halaman itu ya jadi bacaan saja. Nggak pernah ada implementasinya di masyarakat begitu, Ustaz. Ini kan perlu penekanan. Jangan-jangan itu jangan merasa kemudian adem ayem ya, pokoknya ya sudah ini secara individu udah baik, kewajiban dakwah juga saya lakukan, sementara kita melihat kenyataan bahwa tegaknya hukum Allah ini tidak pernah kita jumpai hingga detik ini ya. Ke depan semoga itu bisa terjadi. Dan lagian orang itu seperti mencibir bahwa Islam itu, aturan Islam sebagaimana kembali di masanya Rasulullah dulu di Madinah, itu kan dianggap sistem yang kedaluarsa. Bahkan kita aja sistem sekarang ini katanya di 10 tahun ini sudah kedaluarsa, ada sistem yang baru katanya. Tak mau nyorot sekali gitu. Padahal kalau kita pikir agama mereka itu kan kelahir di zaman dulu. Lebih dulu lagi masih beragama yang sama. Ya itu pikiran gimana? Coba kan ada memang pikiran kayak gitu. Jadi dia itu nggak mau mundur, sistem itu kita harus maju terus mengikuti keadaan. Bahkan sistem sekarang ini bisa jadi 10-20 tahun ini bisa jadi tidak efisien, katanya tidak efektif. Maka kemudian kita berpikir sistem yang baru. Kan semakin bebas, ada terobosan-terobosan ke arah penyesuaian dengan kondisi yang sangat modern ini, Ustaz. Kemudian dari situ kemudian kalau kita berbicara tentang hukum Allah yang maha benar, hukum Allah yang bijaksana, hukum Allah yang maha adil, itu kemudian dianggaplah itu karena mundur ke belakang, alasan itu kemudian dianggap ketinggalan zaman. Artinya kalau dianggap ketinggalan zaman sudah nggak efektif, efisien, nggak sesuai dengan zamannya. Nah pemikiran kayak gini gimana, Ustaz? Menurut Ustaz Haris? Ya, saya kembali kepada apa yang saya pahami dan saya jelaskan di awal tadi itu. Ini tentang mindset saja. Ya, kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanannya itu ya. Ya, masalah keimanan juga cara pandang terhadap sebetulnya kesalahan berpikir gitu gimana? Nah, kesalahan berpikir bisa jadi kesalahan berpikir tentang melihat konsep bagaimana menata kehidupan, sebetulnya begitu. Tapi di sisi lain kita juga berdoa kepada Allah, apalagi di bulan Ramadan ini, ya mudah-mudahan orang ketika melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, dia berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Kita bermohon kepada Allah bukan hanya di level individu saja, tetapi di level keluarga, masyarakat, termasuk di level negara, bisa taat kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakatim minas samai. Kuncinya takwa ya, kuncinya takwa ya. Takwa itu ya kan berarti kalau orang sudah ingin benar-benar bertakwa kepada Allah, artinya kan dia tidak menuruti hawa nafsunya, karena dia berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Karena ketaatan kepada Allah itu ya lagi-lagi ya, bahwa ketaatan kepada Allah itu bukan hanya di masjid. Kadang orang memahami orang taat itu kalau di masjid, kalau lagi haji, kalau lagi zakat. Padahal ketaatan itu adalah di semua lini, kan gitu. Ketika kita di kantor ya harus taat gitu. Ketika kita menjadi taat itu artinya nggak melanggar syariat. Nggak melanggar syariat. Gitu. Ini kan dari mindset orang menganggap, makanya ada selentingan itu. Kalau kamu bawa Al-Quran, ya nggak usah lah dibawa ke Senayan misalnya. Kalau bawa hadis, nggak usah lah. Cukup hadis itu ya diajarkan di masjid. Ini sekolah umum bukan sekolah agama. Sekolah agama saja, jangan begitu. Ini mempersempit pemahaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, ini pas ini di bulan Ramadan kan?
Kata Allah Subhanahu wa taala itu kan syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi penjelas bagi manusia, menjadi petunjuk bagi manusia. Gitu. Jadi ulama menjelaskan itu ya menjadi petunjuk. Jadi kembali ke Al-Qur'an gitu ya solusinya. Kembali ke Al-Qur'an di bulan Ramadan ini pas. Nah, maka ya mindset bahwa ya tidak mungkin lah, ini kan sudah ajaran yang usang dari dulu gitu. Usang tapi masih dibaca terus, Ustaz. Usang dalam sholat. Harusnya kembali ke situ kan. Iya. Kalau ini sudah dianggap usang, Iya. memang siapa yang menurunkan Islam? Maksudnya Memang kan, siapa yang menurunkan iya, Al-Quran? maksudnya kan konsisten. Kalau usang tinggal sama sekali atau dipakai sama sekali kan gitu kan. Itu dia. Pilihannya kan tinggal sama sekali atau dipakai sama sekali itu, dipakai keseluruhan gitu kan. Ya, gitu. Kalau dia bilang usang, Ustaz. Ya, kadang kan orang ada yang Kalau bilang gitu, Ustaz. misalnya masih keberatan ya gimana Nggak lagi ya, sesuai saya nggak dengan mampu itu kondisi. masih ya. Ini bilang usang tapi masih pakai. Nah, gitu kan. Gitu. Ya. Itu kenyataan. Kita saya ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Felix kan sekarang rame karena itu ya podcastnya. Dia bilang ini, ya kita harus apresiasi lah orang-orang yang tetap berusaha untuk taat kepada Allah, tapi mungkin dia belum mendapatkan pemahaman yang utuh bahwa ketaatan mereka itu bukan hanya di level individu, tapi ketaatannya juga harus lebih menyeluruh karena aturan Allah itu. Karena Allah itu bukan hanya sekedar menjadi Tuhannya para hamba, para orang mukmin, bukan ya. Tapi Allah itu adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir, pencipta alam semesta dan maha pengatur. Nah, kalau di teori filsafat itu mencoba mencari kebenaran dan mana yang baik, itu tidak pernah ada titik temunya. Maka Islam telah memberikan mana yang benar, mana yang baik, sudah jelas. Ada di Al-Quran, ada Sunnah. Bahkan kata Rasulullah itu, kalau kita berpegang kepada dua ini, kita akan selamat selama-lamanya. Insya Allah itu. Tapi kita tetap mendoakan. Mudah-mudahan orang taat itu, kemudian ya kita sama-sama faham dan akhirnya sama-sama menginginkan kembalinya aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala tegak di muka bumi. Insya Allah itu Ustaz yang bisa saya sampaikan. Ya, baik. Rasanya ini tidak terasa ya. Memang asik kalau diteruskan, Ustaz. Aduh, ini sudah agak larut malam ya kan. Tapi kita nggak terasa walaupun larut malam itu ternyata kelihatannya kok sebentar ya rasanya gitu. Mudah-mudahan rasanya kurang, Ustaz. Ya. Kurang ya suatu saat menemani ya, sahur para ntar lagi kan kita akan sahur. Iya. Jadi terima kasih Ustadz atas segala apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Semoga teman sahur di seluruh wilayah Indonesia yang terjangkau dengan channel ini bisa memetik manfaatnya dan bisa membuka hati ya untuk lebih dalam lagi mengkaji apa yang kita bicarakan tadi. Sebab apa ini tidak cukup dengan waktu yang sekian jam saja, mestinya ini harus dibahas dengan mungkin forum yang lebih besar lagi, dengan waktu yang lebih panjang dan berulang lagi gitu. Ada niatan-niatan ke sana. Jadi kemudian kalau ada pembicaraan dalam konteks keislaman gini kemudian dicibir, jangan dicibir. Dan kalau bisa memang katanya Ustadz Felix itu tadi ya ada apresiasi. Kalaupun misalnya ada yang belum sempurna menjalankan ini kita apresiasi. Kalaupun ketika ada orang yang ingin menyampaikan, kok kelihatannya kenceng banget yang menyampaikan, diapresiasi lah kan gitu kan. Ya alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa menyampaikan materi bagaimana mencegah hawa nafsu dan semoga ini menjadikan amal ibadah kita semua dan Allah kemudian meridhoi dan membalas dengan kebaikan kelak di akhirat, kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita mungkin bisa bertemu lagi di lain waktu. Kita akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.